yang sama-sama kita muliakan bangsa Bapak Hadratus Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajuddin radhiyallahu anhu, yang sama-sama kita hormati Sahibul Bait menghormati bersama Bapak Sahat Saputra sekeluarga besarnya, para sesepuh manaki dan khataman, ikhwan dan akhwat tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, pondok pesantren Sriwijaya rahimakumullah. Sebelumnya ucapan terima kasih yang seluas-luasnya dan sebesar-besarnya kepada Sahibul Bait yang telah dawam istiqomah menyelenggarakan manaqib, tempat di mana kita berkumpul untuk melaksanakan amaliyah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah pondok pesantren Sriwijaya. Semoga segala bentuk pengorbanannya, baik moral dan material serta pikirannya, semuanya mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Ar-Risalah Qusairiyah disebutkan ada seorang tukang kayu yang melewati satu kelompok orang yang sedang berkumpul. Ternyata kelompok orang yang berkumpul itu adalah Nabiullah Isa alaihissalam dan murid-muridnya Al-Hawariyun. Ketika orang lewat di depan kumpulan orang tadi, Nabiullah Isa alaihissalam menyampaikan kepada murid-muridnya bahwasannya si tukang kayu itu besok pagi sudah meninggal dunia. Tentu saja ucapan seorang Nabi itu bisa dipertanggungjawabkan, karena ucapan Nabi itu wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, bukan dari hawa nafsunya, tetapi adalah berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Tetapi besok paginya orang ini masih lewat. Tidak seperti yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam kalau besok pagi orang ini sudah meninggal dunia. Tentu ini ada pelajaran buat murid-muridnya. Kalau bahasa Mangkobah itu kumaha margina naon hikmah, atau terbalik naon margina kumaha hikmah. Maka Nabi Isa alaihissalam memanggil si tukang kayu tadi dan dimintakan bercerita apa yang dia perbuat tadi malam. Maka si tukang kayu itu bercerita bahwasannya tadi malam aku membawa 3 potong roti, yang mana 3 potong itu aku akan berikan kepada anak dan istriku. Tapi di tengah jalan ada seekor anjing yang kelaparan. Maka aku berikan 2 potongnya untuk anjing itu dan 1 potongnya dibagi untuk anak dan istriku. Kata Nabi SAW, perhatikanlah si tukang kayu itu. Sebenarnya tadi malam Allah sudah menakdirkan dia mati di patok ular. Tapi karena dia bersedekah memberikan 2 potong roti kepada anjing yang kelaparan, maka Allah panjangkan umurnya dan dijauhkan dia dari takdirnya di patok ular. Karena apa? Karena sedekahnya. Padahal mati pun merupakan takdir Allah. Tapi dengan qudratullah, ketika si tukang kayu ini bersedekah memberikan roti kepada anjing yang kelaparan tadi, Allah panjangkan usianya dengan izin Allah.
Itu pelajaran dari Nabi Muhammad SAW kepada murid-muridnya. Dan semoga dengan sedekah yang dikeluarkan oleh Sahibul Bait khusus ini bisa memanjangkan usia dari Sahibul Bait sekeluarga besarnya. Alhamdulillah pada malam hari ini kebetulan, sebenarnya tidak ada istilah kebetulan dalam tubuh. Sudah Allah tetapkan malam hari ini pas malam Jumat pertama di bulan Rajab bertepatan dengan manakib di kediaman Bang Sahad dan keluarga besar. Di dalam kitab Al-Bunyah disebutkan di situ waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min ahadin yasumu fi yaumil khamis fi awal khamis sahih Rajab. Barang siapa yang melaksanakan saum pada hari Kamis pertama di bulan Rajab, summa shalla fima bainal maghrib wal isya ayat Jum'ah, siangnya puasa, malamnya itu melaksanakan salat di antara maghrib wal isya isnata asrata raka'atan, sebanyak 12 rakaat. Likul raka'atin yaqra'u Fatihatul Kitab, setiap rakaat itu membaca suratul Fatihah. Wa inna anzalna salasa marrat, membaca inna anzalna 3 kali. Wa qul huwallahu ahad isnata asrata marrat, 12 kali. Walladzi nafsi biyadihi, barang siapa yang melaksanakan itu aku bersumpah, kata Rasulullah SAW, ma min abdin wala ummatin shalla fi hadhil lailah illa ghafara lahu jami'a dzunubihi, maka dosanya itu akan diampuni seluruhnya selama bukan dosa syirik. Ada dosa yang tidak diampuni Allah, yaitu syirik, kecuali dia bertobat kepada Allah. Walau kanat misal zabadil bahri, meskipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Wa ada di ramli, meskipun juga sebanyak butir-butir pasir. Wa qatril amtari, dan banyaknya tetesan air hujan. Wa wasnil jibalil, seberat gunung. Wa waraqil asjari, dan sebanyak daun-daun di pepohonan. Wa syafa'a yaumal qiyamati fi sab'i mi'atin min ahli baitihi, dan nanti itu di yaumil qiyamah dia akan memberikan syafaat untuk 700 keluarganya, sebelum dan sesudahnya, di atas dan di bawah kita. Wa kana fi awali lailatin min qabrihi, dan orang yang melaksanakan sholat puasa siang harinya, sholat malam harinya, puasa tadi puasanya punya, alhamdulillah puasanya puasa. Nah, ini biar bisa tahu dalilnya, semoga tahun depan bisa puasa, terutama di hari Kamis pertama bulan Rajab, malamnya sholat 12 rakaat. Pada malam pertama dia berada dalam kuburnya, di malam pertama
maka jaa sawaba salati, datang kepadanya pahala salatnya. Biwajhin talqin wa lisanin zalqin, dengan muka yang sangat-sangat cerah. Biwajhin talqin, dengan wajah yang sangat menyenangkan. Seperti Ustadz Yadi gajian itu kumaha mukana. Beda antara pas gajian dengan akhir bulan, pasti beda kan? Pasti. Biasanya penyakit bulanan datang, akhir bulan dingin, awal bulan saya pilih tanjung bulannya. Pasti beda mukanya. Itu wajhin talqin, dengan muka yang sangat cerah, berseri-seri. Walisanin zalkin, dan dengan lisan ucapan yang sangat lemah lembut, lemah gemulai. Sampai ini si jenazah si mayit ini, kedatangan orang seperti ini sampai kaget dia dalam kitab Al-Bunyah. Man anta, engkau siapa? Aku belum pernah melihat seorang laki-laki yang wajahnya seperti engkau, sebegitu berseri-serinya, dengan ucapan yang sebegitu lembut, dengan wangi yang begitu semerbak. Maka si laki-laki ini menjawab, aku adalah pahala dari sholatmu, sholat malam Jumat pertama di bulan Rajab, tapi syaratnya siangnya kudu puasa. Ayo. Syaratnya kamisnya kudu puasa. Gitu. Wa man shoma syahra kullahu wa shalla salasina rak'atan fi syahr Rajab, barang siapa yang sebulan penuh dia puasa di bulan Rajab. Wa man shoma syahra kullahu, sebulan penuh dia puasa. Boleh nggak Pak Ustadz puasa Rajab sebulan penuh? Boleh. Karena hadis sahih mengatakan tidak ada bulan selain Ramadan di mana Rasul puasanya itu banyak kecuali Rajab dan Sya'ban. Maka orang yang puasa sebulan penuh di bulan Rajab kemudian sholat 42 rakaat itu memiliki pahala yang berbeda. Kata Rasul, dia akan akan dijauhkan dari api neraka. Wa aujabalahul jannah, wajib baginya mendapatkan surga. Wa kana fi jawarillahi subhanahu, dan nanti dia menjadi tetangganya Allah Subhanahu. Syaratnya harus sebulan. Pak Ustadz, kalau kita puasanya 3 hari sebulan boleh enggak? Boleh, syaratnya kudu akhir yang ini syaratnya. Boleh. Sama fi awali yaumin minhu wa awsati fihi wa akhir minhu. Orang yang sudah betul tidak kuat lagi berjalan, kemana-mana pakai tongkat kalau berjalan, boleh puasanya sebulan 3 hari, awal, tengah, akhir. Syaratnya akhir. Itu. Saking memang penuh fadilahnya puasa di bulan Ramadan. Aduh Pak Ustadz, kenapa kok Abah tidak mewajibkan puasa? Karena Abah mah tahu Ikhwan mah kebanyakan bukan kedul, rajin manakib. Rajin orang Ikhwan. Nah, di bulan Rajab ini ada peristiwa yang tadi disinggung dalam Mangkobah. Kalau kita bahas banyak sekali, tapi yang kita ambil satu saja bulan ini adalah di mana Kanjeng Rasul itu dibedah qalbu, disucikan ruhnya oleh Allah Subhanahu.
didekatkan asrarnya kepada Allah. Maka kata ulama, Rajab li tathhiril qalbi, Sya'ban li tathhiril ruhi, wa Ramadan li tathhiril asrar. Bulan Rajab itu untuk membersihkan qalbu, bulan Sya'ban membersihkan ruh, Ramadan membersihkan asrar. Asrar teh ieu anu rahasia di dalam diri urang. Cek urang mah kumaha rek bener asrarna lamun keneh goreng ruhna. Kumaha rek bener ruhna lamun goreng keneh qalbu. Jadi kudu bersih kasih qalbu, ruh jeung asrar. Jadi kemana Allah firman subhanallah, subhana maha suci Allah. Kunaon Allah teh maha suci. Allah maha suci, urang teh sebenarnya suci. Ruh urang teh suci asal. Tapi ketika sudah lahir ke alam dunia, sing horeng teh qalbu urang teh loba runtah. Loba ima runtah zahir, ima runtah batin. Kalau kita lihat sampah itu kan kita geli ya Bu ya, geli, jijik, ngal runtah teh. Sakitu teh runtah zahir, koma runtah batin. Si orang teh runtah teh singkatanana R, eta teh ria, sifat ria, ria runtah. Itu mah aya di diri pasti ada ya. Kata sahabat, ya Rasulullah, aku ini suka pakai pakaian bagus, sendal bagus, apakah ria? Tidak, kata Rasul. Innallaha jamal yuhibbul jamal. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu jamil, indah, dan menyukai keindahan. Ria itu adalah apabila kita ibadah tak karena makhluk. Kita ria. Kita ibadah takarannya makhluk, ingin dipuji makhluk, ingin disanjung oleh makhluk, ingin dipilih oleh makhluk. Apapun nanti takarannya itu makhluk, itu namanya ria. Itu ria. Ujub. Ujub itu adalah merasa dia punya kelebihan dibandingkan dengan yang lain. Ini saudara kembarnya takabur. Ujub takabur. Nah, itu bedanya di mana ujub dengan takabur? Kalau ujub itu lebih dikedepankan sikap. Kalau takabur itu dengan ucapan. Sama dengan riya dan sum'ah, itu saudara kembar. Kalau riya itu ingin dipandang, kalau sum'ah ingin didengar. Saya mah alhamdulillah tahajud gak pernah putus. Nah itu tuh sum'ah. Sum'ah ingin didengar. Alhamdulillah tahajud saya pernah putus. Itu namanya sum. Tapi kalau ingin motivasi mah itu innamal a'malu binniyat gitu. Nah itu sekali ikuti. Jadi motivasi itu boleh. Tapi kalau takarannya nanti itu makhluk lagi, itu riya lagi. Entah itu riya, entah itu sum, ujub, takabur. Apa itu N-nya? Nifaq. Nifaq itu sifat munafik. Ini sifat munafik ini sifat yang paling sulit dihilangkan bahkan dari diri seorang yang alim sekali. Jadi ada satu penyakit yang paling sulit dihilangkan, yaitu sifat nifaq atau munafik.
Kata Rasul, kalau seandainya orang itu setiap dia berbuat nifak keluar buntut, maka dunia ini penuh dengan buntut. Penuh dengan buntut. Artinya apa? Nifak ini adalah penyakit yang paling sulit, paling susah untuk dihilangkan. Kata Rasul, idza hadasa kadzdzaba. Kalau bicara dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji dia sering tidak menepati. Wa idza tumina khana. Diberikan amanah dia hianat. Kapan datang ke rumah? Insya Allah kita bohong mau datang. Insya Allah ciri tadi kita insya Allah orang Indonesia datangnya ke rumah insya Allah hatina awal saya mah bahasanya insya Allah kalau ini satu ini apabila saat berkehendak Allah, jika Allah berkehendak sudah Allah kehendaki tapi nggak mau dia. Nah itu munafik bukan itu. Alhamdulillah, astagfirullah. Itu mah kita banyak yang masih begitu, kita juga suka berbohong, apalagi guru. Wah itu kita ngeles ya aja mah. Itu guru mah gitu. Kalau nggak ngeles mah saya repot di atas depan murid. Nah itulah itu kan kita ada doanya Allah tahhir qalbi minan nifaq wa amali minar wa basal minar ya fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Itu doa yang didawamkan pada bulan Rajab wabil khusus. Allahumma ya Allah tahhir, bersihkan, sucikan karena kita merasa kotor minan nifaq, dari sifat nifaq munafik. Dalam satu keterangan, ketika kita baik disengaja atau tidak disengaja, kemudian kita itu mengakui kesalahan kita, maka Allah akan hapus itu kesalahan kita. Sengaja, tidak sengaja, kita sadar ya Allah, tadi saya bohong ya. Menyadari itu pun Allah sudah hapus dosa bohong. Asal itu memang diakui, tidak direncanakan. Ima bohongnya direncanakan. Oh, takabur. Rutang anak aku, di aku ini yang susah. Ini satu cerita dalam kitab Tuhan saya itu kitab Al-Fuyudat Ar-Rabbaniyah. Di situ ternyata Tuhan saya itu hidup pada masa perang salib. Banyak murid Tuhan saya itu yang maju menjadi panglima perang di perang salib itu. Nah, pada tahun-tahun di mana perang salib itu sedang mengadu kuat akidah masing-masing. Yang Kristen mengakui dia paling hebat, yang Islam pun dia mengakui paling benar. Saling bunuh saat itu, nyawa nggak ada harganya sama sekali. Pokoknya kalau dia itu sudah tidak Muslim dibunuh. Dia nggak agama mereka, bunuh terus. Nah pada saat itu justru banyak orang Kristen itu yang masuk Islam di tangan Tuan Syekh. Bukan lagi puluh ratus ribu yang masuk Islam karena Tuan Syekh. Ini luar biasa ya. Karena masa itu adalah perang akidah, perang agama yang disebut dengan perang salib. Maka Tuan Syekh ditanya oleh muridnya, apa rahasianya engkau bisa mengislamkan ribuan orang-orang Nasrani itu Tuan Syekh? Jawabannya, hadza bi barakati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah barokah daripada Rasulullah sallallahu alaihi.
Artinya apa? Untuk menghilangkan pengakuan kita. Yang terakhir haknya itu hasud, dengki, iri. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu hasud. Bahkan kata Rasul, iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kul hasanati kama ta'kul narul hataba. Jauhi oleh sifat hasad, hasud, dengki, iri, jauhi. Kalau bahasa tambih anggur mah buktikeun keahlian sinang hidal tina kasu. Belajar jadi orang pandai mendoakan orang lain. Sulit itu, Bu. Sulit. Lebih gampang menghujat daripada mendoakan. Coba saja. Tetangga beli motor. Pagi-pagi dipanasin, can panas teh motor, hati orang geus panas. Tetangga beli AC nu harga mah urang. Coba doakan beli motor, ya Allah moga motornya itu berkah, manfaat buat keluarganya, buat anaknya. Tetangga itu beli AC, kita doakan semoga AC-nya berkah, manfaat buat keluarganya, semoga kita diberikan rezeki untuk beli AC. Kan enak begitu, Bu. Tetangga beli AC, mulai kita duit di mana ya? Pada kayak kita. Nah itu kan benar itu. Gitu. Selalu mencari kesalahan orang lain itu namanya hasud, iri, dengki. Aduh capek. Ambil hikmahnya saja. Pasti ada hikmah. Nah itu ruta kita teh kudu dibersihan di bulan Rajab. Rajab kudu dibersihan kalbuna agar nanti Sa'ban itu bisa membersihkan ruh. Ruh nanti dibersihkan, nanti Ramadan bisa membersihkan asron. Itulah kata ulama, Rajab syahrul zar'i, Sya'ban syahrul saki, wa Ramadan syahrul hasad. Rajab ini bulan di mana kita menanam pohon, Sya'ban itu kita mengairi pohon kita, memupuk pohon kita, Ramadan kita tinggal nunggu panen.